Oke, kita lanjut ya. Jadi terakhir bahan kuliah kita membahas ini. Nah, kemudian ada satu bahan yang nggak ada di diktat ini akan udah saya siapkan dalam bentuk tulisan. Gini ceritanya, bahan yang belum dibahas itu, yang nggak ada di diktat ini. Itu coba bayangkan kalau sekarang saya menaruh misalkan sepotong besi atau kopi gitu ya, minuman kopi, temperaturnya katakanlah 80 derajat Celcius. Taruh di ruangan ini. Kan lama-lama menjadi dingin, betul? Karena diserap sama udara, pindah panasnya ke udara. Temperatur udaranya berubah nggak? Nggak ya? Sebenarnya naik sedikit sekali, nggak ada artinya gitu. Karena ruangannya besar, udaranya banyak, kemudian bendanya kecil gitu ya, misalkan besi lah, gitu, besi. Besinya tambah dingin, turun, tapi temperatur ruangannya tetap nggak berubah, konstanta. Nah, kita akan mengamati nanti kalau tadinya temperatur bendanya 80 derajat Celcius, kapan atau setelah 2 jam temperaturnya berapa ini si benda ini. Tapi yang jelas temperatur benda nggak akan lebih kecil dari temperatur ruangan ya. Nggak mungkin temperatur ruangannya 25 derajat, temperatur benda mulai 80, dibiarin temperatur benda nanti jadi 20, nggak mungkin ya. Nah, kecuali ya diembus supaya dingin. Oke, itu yang akan kita amati sebentar. Sekarang kita lihat perumusannya. Ini. Itu namanya masih mengenai masalah eksponensial, itu namanya hukum pendinginan Newton gitu ya, yang tadi itu. Hukum pendinginan Newton tuh gini. Diulang yang tadi benda gitu ya. Sekarang kita ganti kue apem. Ini kue apem. Kue apem dikeluarkan dari oven. Temperaturnya saat dikeluarkan tuh 90 derajat Celcius. Panas kue apemnya. Kemudian kue diletakkan di ruangan yang temperaturnya 25 derajat. Temperatur kue akan turun karena diserap udara ya. Panasnya diserap udara sekitarnya. Nah, diamati setelah 5 menit temperatur kuenya menjadi 50 derajat turun. Karena diserap udara. Sedangkan temperatur udaranya tetap aja 25 meskipun menyerap panas dari apem. Karena udaranya sangat luas gitu ya. Menyerap dari apem dia praktis nggak berubah. Nah, kita akan menggunakan yang namanya hukum pendinginan Newton. Jadi yang kita amati adalah temperatur si kuenya ya. Temperatur udaranya ngapain diamati ya, selalu 25 itu. Yang kita amati adalah temperatur si kue. Ini. Jadi objek yang dihitung nanti temperaturnya si kue itu. Nah, hukum pendinginan Newton itu mengatakan laju perubahan temperatur benda dalam ini menjadi lebih dingin ya, turun. Berarti sebanding nanti konstanta kali dengan perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya. Ya. Oke, dengan temperatur lingkungan bersifat konstan. Karena bendanya kecil, lingkungannya sangat luas. Jadi panas yang dipindahkan dari benda ke ruangan itu nggak merubah temperatur ruangan. Nah, ini kita terjemahkan sebagai berikut. Oh ya, ini nanti saya kasih PDF-nya ya sama yang kemarin-kemarin fungsi transenden. Kamis aja nanti setelah lengkap semua. Nah, misal Y adalah temperatur kue. Dan R temperatur ruangan. R itu konstanta ya. 25 derajat di dalam hal ini. Tapi kalau Y temperatur kuenya berubah, menurun.
Oke, kita lihat. Ini terjemahan dari hukum pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur. Berarti perubahan Y, yaitu temperatur si kue. Temperatur benda. D, ini perubahannya berarti DY, perubahan temperatur terhadap waktu. DY dt. DY dt. Itu adalah konstanta. Kalau kemarin yang pertumbuhan bakteri, pertumbuhan manusia, itu K kali Y-nya. Kalau ini K kali ini. Perbedaan temperatur benda dengan lingkungannya. Berarti temperatur benda, ini Y, dikurangi temperatur ruangannya. Ya, R-nya konstanta nanti. Biar aja sementara kita hitung dalam R, supaya nggak usah ngitung-ngitung angka 25-nya ini. Nah, tujuan kita adalah mencari fungsi Y-nya itu berapa. Ini artinya temperatur si kue setiap saat, ya, YT. Jadi nanti kita bisa menghitung setelah 10 menit, setelah 1 jam, temperaturnya bisa kita hitung kalau Y-nya bisa dicari. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, untuk itu perhatikan bahwa ini. Saya mau ngitung dulu ini. D dari Y min R dibagi dt, dy min R dt. Itu saya bisa tulis turunan Y terhadap T dikurangi turunan R terhadap T. Turunan R, ini temperatur ruangan, terhadap T berapa? Perubahan temperatur R, perubahan temperatur ruangan terhadap waktu 0 ya. Oh, udah baca di sininya nggak ada, jadi 0 jawabnya ya. Bukan, karena konstan kan. Temperatur ruangannya konstan, jadi ini. Jadi yang merah ini sama dengan ini. Kenapa? Untuk apa ini? Karena saya ingin ininya, ini Y, ini Y min R, pengen sama. Sehingga dari sini saya ganti dy dt menjadi dy min R. Sama dy dt dia. Kemudian pakai pemisahan variabel, Y min R-nya saya kedepankan, dt-nya ke belakangkan, K dt. Gitu? Nah, jadi tujuannya ditulis dy dt-nya diganti ini supaya ini d kuda dibagi kuda supaya jadi ln nanti. Oke? Integralkan kedua ruas. Sok yang mau nyalin. Kita tuh mau nyari apa? Mau nyari Y-nya ya. Y itu temperatur si kue setiap saat. Nah, dari sini D kuda dibagi kuda. Jadi ln kuda mutlak. Ya, jangan lupa mutlaknya. Ini sih KDT jadi KT tambah konstanta. Nah, kerja dengan mutlak itu susah. Beruntungnya Y min R besar 0. Kenapa? Ya kan temperatur kuenya lebih besar. Y itu temperatur kue, R itu temperatur ruangannya. Temperatur kue dikurangi temperatur ruangan. Yang telat di sini. Temperatur kue dikurangi temperatur ruangan. Ya pasti positif ya. Kalau dibiarkan terus temperatur kuenya jadi berapa? Praktis jadi 25 ya. Sama dengan temperatur ruangan. Jadi ini selalu positif. Menguntungkan kita mutlaknya bisa hilang karena udah positif. Dibuka mutlak. Mendapatkan Y min R-nya di E pangkatkan kedua ruas. E pangkat ln menjadi ini sendiri. Ini E pangkat ini, E pangkat KT ditambah C karena jumlah pangkatnya ada jumlahnya, jadi saya tulis E pangkat C kali E pangkat KT. Gitu ya. Kalau nggak paham, bilang ya. Kan yang terakhir itu nggak saya tulis. Cuma lisan aja.
Nah, kemudian kita tahu di soalnya saat dikeluarkan dari oven, temperatur kuenya 90. Anggap itu T0. Tadi di soalnya di atas dikatakan saat dikeluarkan dari ruangan, temperaturnya 90 derajat, temperatur si kue. Jadi waktu T-nya 0, pas keluar dari oven, itu 90 derajat. Saya pakai ini. Waktu T-nya 0, nilai Y-nya 90. Masukkan ke sini. Y-nya 90, R-nya diganti temperatur ruangan, konstanta. Ini E pangkat C tetap, ini T-nya 0, waktu T-nya 0. Jadi ini E pangkat 0, 1. Ketemulah E pangkat C-nya 90 kurangi 25, yaitu 65. Oke, jadi ini udah dapat 65. Kita harus mencari konstanta satu lagi, K-nya berapa? Nah, pakai data tadi di atas, di soalnya, setelah 5 menit, temperaturnya menjadi 50. Jadi waktu T-nya 5, dalam menit ya satuannya. Y-nya 50. Masukkan lagi ke sini. Y-nya 50, R-nya tadi 25, temperatur ruangan. Sama dengan E pangkat C-nya tadi udah ketemu. 65, E pangkat K kali T-nya 5. Dari sini ke sini bingung nggak? Nah, ini dikurangi aja. 50 kurangi 25, tinggal 25. 65-nya dikedepankan. Jadi E pangkat K kali 5. Nah, kalau ada E pangkat K, E pangkat sesuatu, K-nya mau dicari, dilonkan. Kalau yang tadi kan ini di E pangkat kan, yang mana tuh? Kalau ini supaya K-nya keluar, dilonkan. E pangkat K 5K sama dengan, ini perkecil dulu, 5/13. Dilonkan. Kenapa dilonkan? Karena pangkatnya bisa turun. Nah, E 5K ln E itu 1. Nah, ini tinggal 5K aja. Ln ini biarkan aja. K-nya, ini kan nggak bisa dihitung ln ini. K-nya menjadi bagi dengan 5 sekian. 1/5-nya saya kebelakangkan menjadi pangkat 1/5 atau akar pangkat 5 dari ini. Gitu. Terlihat K kurang dari 0. Kenapa? Karena kita lihat ln 5/13 itu, ini kan kurang dari 1. Ingat fungsi ln. Grafiknya, fungsi ln. Nah, ini Y ln X. Ln X gitu ya. Kita lihat, ini di sini 1. Kalau kurang dari 1, ln itu negatif. Ini negatif. Wajar, K-nya negatif. Kenapa? Kalau kita lihat ke atas lagi, modelnya, K-nya harus negatif. Karena ini temperaturnya turun. Berarti turunannya harus negatif ini. Yang ini tadi positif. Yang ini pasti negatif. Bisa juga ini dilihat negatifnya. Ln 5/13 tuh ln 5 dikurangi ln 13. Nah, lebih kecil dari ln 5, lebih kecil dari ln 13. Ln 5 kurangi ln 13 negatif. Oke. Tapi sebenarnya dari dihitung juga nggak apa-apa ya. Terlihat gitu. Hanya ini menekankan bahwa wajar K-nya negatif. Karena temperaturnya menurun. Oke, saya masukkan lagi K-nya ke solusi awal ini. E pangkat C-nya tadi udah dapat. K-nya udah dapat. T-nya saya taruh di depan. T kali K ini. T kali K. Oke, disusun. Y sama dengan sekian. Nah, kalau ditanya setelah 20 menit. Masukkan aja T-nya 20.
20 ke belakang menjadi pangkat 20 ini ya. Ini bisa gini. Yang ini bisa saya tulis sebagai apa? ln 5/13 pangkat 20 gitu ya. Oke. Nah, ini 1/5, pangkat 1/5, ini pangkat 20, jadi tinggal pangkat 4 ya. 1/5 kali 20. Kembali, ini ln saling inverse. Jadi tinggal 65. Loh, kok ini ada 4-nya gimana? Dari pangkat 4-nya, Bang. Hah? Dari pangkat 4 itu pangkat 4. Kan dari 5. Ya, tapi bukan ini dong. Ini salah ya? Kemana pangkatnya? Sebentar. Oke, ini menjadi pangkat 4, 20 bagi 5, 4. Cuma ini ke bawahnya salah ya. Ini pangkat ln habis. Jadi ini salah. Perbaiki menjadi yang bagian ini adalah apa? 5/13 pangkat 4. Oke, itu adalah temperaturnya setelah 20 menit. Nah, sekarang ditanya, berapa temperatur benda kalau T-nya menuju tak hingga? Tambahan. Bila T menuju tak hingga, berapa Y-nya? Ya, temperatur benda. Kalau secara fisik, ini tadi 90 derajat, si kue taruh di temperatur 25, ya lama-lama ini 25 itu ya. Wajarnya. Tapi kalau kita hitung dari sini, coba. Untuk T menuju tak hingga, kita lihat pangkat ini. Pangkat T dari sini nih ya, yang ini. T kali ln 5/5/13 menuju berapa? Hah? Ini kan negatif, betul? Ln ini negatif ya. Ini kan bilangan kurang dari 1. Iya, 5/13 kan kurang dari 1. Akar pangkat 5-nya ya kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti ini negatif. Yang bagian ini negatif. Negatif kali T-nya menuju tak hingga. Jadi seolah-olah kayak pangkat min tak hingga itu ya. Nah, kita lihat fungsi pangkat. Kalau menuju min tak hingga, nilai fungsinya berapa? Menuju 0 ya. Menuju 0. Sehingga Y-nya menuju berapa? Salah, saya ngelihatnya jangan dari yang situ. Ngelihatnya dari yang sini ya. Supaya Y gitu, nggak usah kurang 25 lagi. Coba ini. Ngelihatnya dari yang ini saya. Kan ini solusinya Y-nya. Nah, ini. Tuh menuju 0. Pangkatnya menuju 0 ya. Kalau atasnya menuju min tak hingga. Sehingga Y menuju, kita lihat dari sini, 25 tambah 0. 25. Gitu ya. Ya, kalau mau 65 kali 0 sama dengan 25. Karena ini menuju 0. Oke, wajar. Jadi kalau kue apemnya dibiarkan, ini akan lama-lama sama dengan suhu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita pindah ke yang tulisannya bagus. Nah, kita akan lihat sekarang
Yang tadi persamaan diferensial juga ya, persamaan yang memuat turunan. Tapi kita akan lihat sekarang persamaan yang bentuknya lain seperti ini. Nah, coba saya tulis ini ya. PD linear orde 1 atau seluruhnya. Nah, oke. Contoh. Kok hijau? Nanti kalau Jumatan baru hijau. Biru. Hitam aja. Contoh. Y aksen. Ditambah ininya misalkan 2x kali y sama dengan sin akar x misalkan ya. Atau saya tulis dy dx sama ditambah 2xy sama dengan sin akar x. Nah, ini nggak bisa kayak tadi, pakai pemisahan variabel lagi. Gimana misahin variabelnya? Coba aja, bisa nggak ini ditulis sebagai dy, ini semua di depan hanya ada y-nya, dan di belakang dx, ini semua hanya ada menyangkut x aja, ini menyangkut y aja. Nggak bisa, coba aja. Nggak percaya si profesor lagi mikir. Kalau bisa nanti saya kasih yang lain yang nggak bisa. Bisa nggak? Kumpulin yang ada dy, yang ada y dengan dy. Nggak bisa, gitu ya. Nah, oke, kita sekarang lihat. Kalau saya punya persamaan diferensial bentuknya seperti ini pengertian linear itu pangkat dalam y aksen dan y-nya pangkatnya 1. Kalau px-nya sih boleh fungsi sin, fungsi akar, apa? Yang dimaksud linear dalam y aksen dan y. Y aksennya pangkat 1, y-nya pangkat 1 juga. Nah, untuk mencari solusinya, itu jadi kalau persamaan diferensial tuh sebenarnya sangat luas. Sebagian besar nggak bisa ada rumus mencari solusinya. Kita ini hal yang khusus aja. Yang ini bisa dicari solusinya dengan cara ngikuti petunjuk ini. Jangan ditanya kok menurunkannya gimana gitu ya, nanti panjang gitu ceritanya. Kita belajar teknis memakai metodenya aja. Tetapkan ini nih, namanya mah nanti aja. Tetapkan pangkat integral ini. Buat apa nanti di bawah kelihatan. Oke, kemudian setelah ini dihitung, jadi nanti Px-nya diberikan ya. Kayak tadi contoh saya Px-nya itu 2x gitu. Nah, setelah itu dihitung, integral ini, kita kalikan ke ruas kiri dan kanan. Gitu ya. Sebentar, saya ngintip dulu sebelum menjelaskan. Nah, coba kita lihat sekarang fungsi ini. Fungsi ini. Kenapa nggak bisa nulis? Kok nggak bisa? Y sama dengan, bukan. Sebut aja fungsi baru. H sama dengan Y pangkat integral Px dx. H ini ya. H aksen apa? Turunin terhadap X, dhdx ya. Turunkan terhadap X. Ini anggap sebagai perkalian ya. Gitu. Turunan Y jadi Y aksen kan. Ini biarin aja bentuknya kompleks gini ya. Ceplokin aja pokoknya. Pakai perkalian U kali V. Turunan U, jadi sini Y aksen kali ini. Ditambah apa? Y-nya tetap. Kali turunan ini ya. Turunan E pangkat apa? E pangkat
U turunannya U aksen pangkat dibalik pangkat U dulu. Pangkat U tuh selalu turunannya tetap dalam hal ini U-nya apa? Ya, pangkat U kali turunan ini. Turunan dari integral ini apa? P ya. P sendiri kan? Integral diturunkan ya P. Nah, kita lihat ini yang saya tulis ini sama dengan ini, betul? Sama ya? Ya, ini Y-nya di depan, ini Y-nya. Oh ya, ini juga di depan Y-nya. Oh, PX-nya ini di belakang, ini di tengah gitu ya. Sama ya? Sok, si Lydia. Kita lihat, ini tak lain adalah ini sendiri. Berarti si ini itu adalah ini turunan dari apa? Turunan dari ini kan tadi. Y pangkat integral PX DX. Aduh gitu ya. Ada integralnya, ada pangkatnya. Tenang, nanti mengingatnya saya kasih cara. Aduh, ini ngehapusnya susah. Susah. Apa tadi? PX DX. D dari ini terhadap X kan? Kali pangkat integral. Luas kanan nggak diapa-apain. Jadi si ini itu turunan dari ini. Tadi udah ditunjukkan. Turunan dari ini adalah ini. Jadi si ini itu adalah turunan dari yang atas. Si ini itu turunan dari ini. Oke? Yang mau nyatet dicatat dulu. Oke, yang ini tadi penjelasannya udah. Saya tulis ulang menjadi ini ya. DX bawa ke belakang. Harusnya satu langkah dulu. D dari Y. Aduh, ini ngingatnya gimana? Itu ya ujian. Tenang, nanti ada cara mengingatnya dengan mudah. Ini sama dengan QX pangkat integral PX DX. Udah integral PX DX, ada DX lagi gitu ya. Dari yang sini ke belakangkan. Integralkan dua-duanya. D dari kuda adalah kudanya sendiri, betul? DU, U-nya ini. DU, ya U. So, oke. Tadi DX-nya bawa ke belakang. Jangan pusing, ini ada integral, ada DX-nya. Ini ada DX lagi. Biarin aja ikuti. Nah, D dari kuda, hasilnya si kuda ini. Oke, yang ini disalin aja. Belum diapa-apakan, dan nggak bisa dihitung. Nah, dari sini, Y-nya saya bagi kedua ruas dengan ini. Nah, kenapa jadi itu ya? Salah ya? Ini salah ya? Kedua ruas dibagi dengan pangkat. Y sama dengan integral QX pangkat integral PX. Ampun ya. Dibagi pangkat integral PX gitu ya. Kedua ruas dibagi ini. Salah ini ya. Ini kok ada ikut-ikutan dari mana ini Gitu ya. Ini dikeataskan pangkatnya jadi negatif. Min integral PX DX dikali yang ini. Yang ruas kanan ini.
Pusing. Kita lihat soalnya. Sekalian cara mengingatnya, maka saya akan tulis manual. Nah, ini soal yang populer juga untuk soal C, selain yang tadi ya. Pertumbuhan eksponensial atau hukum peninggalan Newton. Atau yang tipe ini nih, nomor 2 itu ya. Atau yang tipe nomor 1. Tapi kalau yang 1 ini untuk soal B biasanya. Nggak akan soal C. Langsung ngitung. Pertama-tama kita harus tulis dia sebagai PD linear orde 1. Mana tadi? Kayak gini. Y aksen tambah sesuatu kali Y sama dengan sesuatu. Nah, kita lihat ini. Ini Y aksen tambah sesuatu kali Y sama dengan sesuatu. Nggak ada Y-nya lagi. Udah cocok ya. Jadi yang mana P-nya? P-nya ini kan. Ini PX. Ini QX tadi. QX bang ikut aja. Nah, faktor pengintegral. Namanya faktor pengintegral. Faktor pengintegral. Jadi saya mau mengikuti ini. Oh ya, kenapa namanya faktor pengintegral? Karena menyebabkan setelah dikalikan, ruas kiri bisa diintegralkan. Faktor yang menyebabkan ruas kiri bisa diintegralkan. Nah, mengingatnya gini. Ini sih harus diapal. E pangkat integral 2 per X dx. E pangkat integral PX dx itu harus diapalkan ya. Coba kita hitung, ini menjadi E pangkat apa? 2-nya keluarkan, integral 1 per X apa? Nggak usah pakai konstanta di faktor pengintegral ya. Ln, jangan lupa mutlak. Nggak usah pakai konstanta kalau di faktor pengintegral. E pangkat ln. Betul? Nah. 2-nya dikebelakangkan masuk ke ln. Jadi itu enggak katakan faktor pengintegral. Faktor pengintegral konstantanya pilih sembarang angka aja, saya pilih 0. Cukup itu ya. Kalau mutlak X kuadrat kan pasti positif ya. Oh, bentar. Ln saling ini. Saling apa? Inverse fungsinya. Sehingga tinggal ini. Mutlak X kuadrat ya sama dengan X kuadrat sendiri. Karena mutlak X kuadrat hasilnya pasti positif. Ya. Jadi enak mutlaknya bisa hilang. Terus langkahnya tadi ngapain? Kalikan kepada kedua ruas. Selalu langkahnya gitu. Kedua ruas kalikan. X kuadrat kali dy dx ditambah X kuadrat dikali 2 per xy sama dengan X kuadrat kali sin 3x dibagi X kuadrat. Semua dikali faktor pengintegral. Nah, yang rumit tadi ini ke bawah, kalian cukup merem aja ini, merem. Disuruh merem malah melotot. Merem. Itu menjadi D dari faktor pengintegral kali Y. Lihat, sini. D dari Y kali faktor pengintegral. Selalu. Ya, jadi ini lupa nggak apa-apa. Ini pokoknya menjadi merem D dari faktor pengintegral kali Y. Ya. Kanannya mah nggak berubah. Tetap aja. Apa ini? Oh ini D. DX-nya saya taruh di belakang. Nah, sin 3x. Ini sebenarnya per dx gitu ya. Dx-nya taruh di belakang. Gitu. Jadi yang tadi lupa, pokoknya ini ingat ya. D dari faktor pengintegral kali Y. Ya, percaya aja. Aduh, nggak percaya lagi.
mirip mata itu tupai. Tupai kan kalau ngelihat kita nggak percaya deh, kabur. Nah, integralkan. Ini keluar D dari kuda ya kuda. Sin 3x apa ya? Asalnya dari cos 3x kalau diturunkan minus kali 3. Jadi minus per 3 ya. Nah, kalau yang ini harus pakai C ya. Hanya faktor integral yang nggak pakai C. Y sama dengan bagi x kuadrat. Min 1/3 x kuadrat kali cos 3x ditambah C per x kuadrat. Hah? Si Lydia ini. Ayo Lydia gimana kamu teh? Katanya mau 100. Saya lanjutkan lagi menghilangkan C-nya. Kalau ada syarat kayak gini bisa dihilangkan C-nya. Y1 katanya sama 0. Jadi saat X-nya 0, X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya 0 saat X-nya 1. Kali cos 3 kali 1 ditambah C per 1 kuadrat. C-nya sama dengan berapa tuh? Min 1/3 cos 3. Gitu aja ya. Udah nggak bisa dihitung. Plus ya. Jadi solusi khususnya yang udah nggak ada C-nya. Kali cos 3x ditambah C. C-nya 1/3 cos 3 dibagi x kuadrat. Begitu. Kita bahas soal nomor 2 ya. Oke. Nah, ini sebenarnya sama aja, cuma kalau udah cerita gini soalnya cocok untuk tipe C. Saya nggak tahu ini pasti keluar sama diferensial tuh. Tapi yang tipe mana gitu ya soalnya. Nah. Atau langsung nomor 3 aja? Mau 2 dulu. Tangki berisi 120 liter air asin gitu ya. Oke, kita gambar dulu tangkinya, bentuknya nggak dikasih tahu. Ya bebas aja lah kotak gitu ya. Sebentar. Supaya agak gede. Nah. Oke. Tangkinya nggak tahu. Ya, anggap aja tangkinya sembarang. Ini Jakarta lagi apaan? Ini tangki. Katanya berisi 120 liter. 120 liter. Air asin. Tangkinya mengandung 75 gram garam. Ya. Jadi ada di sini 75 gram garam. Mengandung ininya harusnya agak bulat tangkinya ya. Oh enggak lah. Nah. Air asin yang berisi 1,2 gram garam per liter. Ini konsentrasi ya. Berarti kan jumlah zat dibagi totalnya. 1,2 gram garam per liter. Memasuki tangki dengan laju 2 liter. Gimana sih? Jadi ada air ngocor dari atas. Air dari langit gitu ya. Nah ini ada kerannya dikocorin. Dibuka. Ini yang masuk air 1,2 gram per liter. Masuknya 2 liter per menit. Ya, masuk 2 liter
per menit dengan konsentrasinya 1,2 gram per liter. Dan air asin keluar dari tangki dengan laju sama. Keluar dari tangki, ini juga kasih kocoran keran gitu ya. Ini 2 liter per menit juga. Dengan laju sama. Jika larutan garam dalam tangki selalu homogen, ini coba waktu awal pekat mana? Yang di dalam tangki atau yang masuk? Ini berapa konsentrasinya? 75 per 120 ya. Ini 1,2. Gede mana? Berarti larutan garamnya makin lama makin pekat, betul? Nah, ini diasumsikan larutannya begitu masuk 2 liter dari atas, dia homogen campurannya. Konsentrasinya sama di semua bagian. Kemudian ini keluar 2 liter. Nah, tentukan konsentrasi garam. Tuh, lihat, garam aja konsentrasi. Mahasiswa nggak konsentrasi. Tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Kita satuannya pakai menit aja ya. Ini masuknya menit. Ya setelah 60 menit. Dan untuk T mendekati tak hingga. Sebelum dihitung, sebelum dibuat modelnya, coba kita amati. Kalau T mendekati tak hingga, konsentrasi di sini lama-lama akan sama dengan konsentrasi ini, betul? Yang masuk konsentrasi 1,2, yang di tangki masih encer. Tapi lama-lama kan tambah pekat yang di tangki. Lama-lama kalau T-nya mendekati tak hingga, misalkan dikocorin 1 tahun, praktis ini konsentrasinya akan sama dengan konsentrasi yang masuk. Ya. Intuitif, kita akan hitung. Oke, sekarang gimana memodelkannya? Nah, kalau keluar soal-soal yang garam gini, jangan ngitung konsentrasinya dulu. Hitungnya jumlah satnya, jumlah garamnya. Ingat-ingat itu ya. Nanti kalau keluar di ujian, konsentrasi apa? Gula atau diganti apalah gitu. Yang dihitung jumlah satnya dulu. Dan kita fokusnya ke yang dalam tangki. Jadi saya misal saya nggak mau ngitung konsentrasi. Konsentrasi mah nanti tinggal jumlah sat dibagi volume aja gitu kan. Jadi, misalkan jumlah garam dalam tangki, jadi bukan konsentrasi, adalah apa? Y gitu ya. Jumlah garamnya berubah-ubah ya. Karena kan yang masuk lebih pekat. Yang keluar, yang awalnya masih encer. Jadi ini akan makin pekat. Sehingga jumlah garamnya akan berubah terhadap waktu. Jelas. Y fungsi T ya. Fungsi waktu. Kecuali yang masuk dengan yang keluar kecuali yang di tangki dengan yang masuk konsentrasinya sama. Kalau sama ya udah nggak berubah jumlah garamnya. Jelas ya? Tidak jelas? Kalau kurang jelas gedein. Dah, sekarang jelas. Kita mau ngitung apa? Kita mau ngitung tentukan konsentrasi garam. Saya menentukan jumlah garam dalam tangki. Ya, kalau udah tahu jumlah garam, dibagi aja nanti tinggal volumenya jadi konsentrasi. Oke, sekarang kita munculkan. Ini di dalam tangki ada garam yang masuk, ada garam yang keluar. Jadi munculkan perubahan jumlah garam dalam tangki ya. Ini jumlah garam dalam tangki terhadap waktu. Berapa? Berarti sama dengan garam yang masuk dikurangi garam yang keluar, betul? Ya, perubahan jumlah garam di dalam tangki adalah banyaknya garam yang masuk
dikurangi banyaknya garam yang keluar. Masuk akal kan? Bingung? Yang gampang ditanya katanya ya. Oke. Garam yang masuk berapa? Per menit ya, waktu satuannya per menit. 2,4 gram. Kan masuk larutannya 2 liter memuat segini. Jadi garamnya aja 2 kali 1,2, betul? Karena 1 liternya ada 1,2 gram. 2 liter ya 2 kali 1,2 gram. Dikurangi yang keluar berapa? Hah? 2 kali berapa? 75 per segini mah waktu T-nya 0. Tapi nanti dengan berjalannya waktu kan berubah. Kali konsentrasi garam dalam tangki, betul? Kan volume kali konsentrasi adalah jumlah garam, betul? Yang keluar. Percaya nggak ini? Saya harus dikali volumenya. Oke? Ya. Dikeluarkan 2 liter, berarti jumlah garamnya 2 kali konsentrasi yang ada di sini. Konsentrasi awalnya memang 75 per 120, tapi dengan berjalannya waktu kan konsentrasinya berubah-ubah. Sama dengan 2,4 dikurangi 2 kali konsentrasi garam apa? Banyaknya garam dalam ini, banyaknya garam di tangki, betul? Dibagi volume larutan kan? Kan konsentrasi itu banyaknya zat dibagi volume. Sama dengan 2,4 dikurangi 2 kali banyaknya garam berapa? Y. Volume larutan masuk 2 liter, keluar 2 liter. Berarti volumenya selalu 120. Karena yang masuk 2 liter larutannya, yang keluar 2 liter. Ya di dalam tangki selalu 120 volumenya. Nah, bingung kan? Hah? Coba sih. Kalau udah paham ini, kita susun menjadi PD linear orde 1. Mana tadi PD linear orde 1 kayak gini? Y aksen tambah sesuatu kali Y sama dengan sesuatu. Nggak ada Y aksennya lagi ini. Nah, ini saya susun. Ini kan Y aksen, betul? Tambah sesuatu kali Y. Berarti yang ada Y-nya. 2 per 120, 1/60 ya. Sesuatu kali Y sama dengan ini yang nggak ada Y-nya, nggak ada Y aksennya. Nah, ini kan PD linear orde 1. Bentuknya Y aksen tambah sesuatu kali Y sama dengan sesuatu. Faktor pengintegralnya apa? Mau nyari solusinya nih ya. Faktor pengintegral pangkat integral 1/60 Y. Hati-hati kalau di ujian kadang-kadang ininya dikasih minus. Minusnya harus masuk di sini ya. Ini misalkan min 1/60 ya, ini min 1/60 gitu ya. Itu Y-nya ikut kenapa Y integral? Oh enggak. Itu tangannya ngaco. P-nya aja ini, P-nya aja. dx. Jangan dx, dt ya di sini. dt kan variabelnya T. Sama dengan pangkat 1/60 T ya. Mudah ya, ini siap-siap soal C.
Nggak percaya ya. Lanjut. Tadi langkahnya apa setelah ngitung faktor pengintegral? Dikalikan ke persamaan diferensial semula. Tinggal ceplok aja ini 1/60 T kali Y aksen ditambah pangkat 1/60 T kali 1/60 Y itu ya sama dengan 2,4 kali pangkat 1/60 T gitu kan. Merem ini merem. Merem. Cuma si topi aja yang merem lihat. Yang lain malah melotot. Merem. Mary, paham nggak? Kok ingat ya namanya ya? Ini menjadi, turunan dari apa? Faktor pengintegral kali Y. Selalu ya. Turunan faktor pengintegral kali. Per dx harusnya. Tapi dx-nya saya bawa ke belakang. dt. dt ya. Integralkan ini menjadi D sesuatu ya dia sendiri ya. Gitu. Sama dengan integralkan ini apa? Integralkan pangkat 1/60 T. Ini integral 2,4-nya biarin aja. Pasti pangkat tetap ya. Tapi kalau ini diturunkan menjadi ini diturunkan tetap pangkat kali turunan ini kali 1/60 supaya cocok dengan atas, jadi harus kita kalikan 60, betul? Kalau ngecek tuh ini turunkan, kalau diturunkan jadi pangkat 1/60 T kali 1/60 gitu ya. Padahal di sini nggak ada 1/60-nya. Oh, jadi kalau diturunkan ini harus hilang ininya. Kalikan 60. Tambah C. Ya, tambah C. Ntar ini mau diandu tapi nggak bisa. Oh, udah. Ngandunya. Tambah C. Gitu ya. Karena udah minggu terakhir, bolehlah pakai W sekali-sekali. Ya. Pokoknya kuliah tuh jangan ngantuk kayak si Jessica gitu ya. Emangnya saya ini pendeta itu ya atau ustadz? Hah? Kenapa kali 60? Kalau ini gini ngelihatnya. Ini sesuatu lah. P itu ya. Jangan P lagi. P udah dipakai. Ini A gitu ya. Ini kalau diturunkan harus jadi ini, betul? Ini kan diintegralkan tadi. Udah. Tanda integralnya nggak ditulis. Jadi kalau ini diturunkan harus jadi yang ini. Nah ini kalau diturunkan kan pangkat ini kali 60 supaya habis kali 1/60 supaya habis A-nya harus dikali 60 ya. Jadi A-nya 60. Udah paham? 60 gitu. Coba ini turunin. Ini turunin. Tuh, jadi nggak kelihatan kan kalau diturunin. Tapi kalau yang diturunin pangkatnya juga ditampilkan itu kalau turunan. Iya, pangkat U itu turunannya apa? Pangkat U kali U aksen. Kalau ini integral jadi udah secara ini. Ya, pokoknya direka-reka supaya cocok aja turunannya. Daripada saya mengingat dua, pokoknya kalau diturunkan harus balik ke yang sini. Berarti harus dikali berapa gitu. Oke ya.
Jadi Y-nya berapa? Dibagi dengan ini kiri kanan ya. Kalau dibagi nanti dikeataskan jadi E pangkat min ya. Kali 2,4 ditambah 60. E pangkat 1/60. T-nya di atas ya. T ditambah W. Oh, kali. Iya, sekarang hujan, banyak sungai, banyak banjir, kali. Oke? Ini kenapa minus? Karena ini ke bawah, terus mau ditaruh di atas, jadi pangkatnya minus. Y sama dengan berapa tuh? 2,4 kali 60 tuh, hitung aja lah. 120, jadi 144 ya. 144, E pangkat min kuda kali E pangkat kuda, habis ya. 1 ini ya. Ditambah W E pangkat min 1/60 T. Beres, Y-nya ketemu. Kita cari W-nya, konstantanya. Kita lihat saat awal Y0 berapa? Hah? 75 kan? Kan jumlah garam. Ya itu. 75. Sehingga saya Y-nya 75 saat T-nya 0. W kali E pangkat min 1/60 kali 0. Jadi ini hasilnya E pangkat min 0 ya 1. Jadi W-nya berapa tuh? Hah? Min 60. Jadi dapat Y sama dengan berapa tuh? 144 min 69 E pangkat min 1/60 T. Gitu kan? Pertanyaannya apa tadi? Setelah 1 jam. Setelah 1 jam, kita hitungnya dalam menit ya. 60 menit. Maka jumlah garam menjadi 144 dikurangi 69 E pangkat min 1/60 kali 60 Y sama dengan 144 min 69 E pangkat min 1 ya. Nggak bisa ngitung, biarin aja gitu di ujian juga. 1/E itu. Betul? Salah, yang ditanya apa? Konsentrasinya. Konsentrasi larutan dalam tangki setelah 1 jam itu adalah apa? Sebut aja konsentrasinya apa? S gitu ya. Sama dengan 144 min 69 E pangkat min 1 dibagi volumenya berapa? 120. Konsentrasinya, karena ditanya konsentrasinya. Jadi ngitungnya mah jumlah zat, nanti terakhir aja konsentrasi mah. Belum. Untuk T mendekati tak hingga, berapa Y-nya? Berapa konsentrasinya ya? Konsentrasi menuju berapa? Kita lihat. Kalau T menuju tak hingga, kita lihat ini Y-nya. Mana solusinya ini? Dari sini. Sorry, salah ngotakin. Ini menuju berapa yang ada T-nya? T menuju tak hingga, E pangkat min 1/60 T menuju berapa? 0. Jadi Y-nya menuju berapa? Sehingga Y menuju
144 ya. Konsentrasinya 144 per 20. Kalau dihitung percaya aja menjadi 1,2. Coba 12 kali 12 kan 144. Jadi konsentrasinya praktis sama dengan konsentrasi larutan yang masuk. Oke. Soal nomor 3 belum. Bila pada soal nomor 2 larutan yang bocor, yang dikeluar 3 liter, yang lainnya sama. Jadi kita copas saja, copas ya. Copas dulu. Kecilin dulu biar bisa dicopas. Set. Ya. Copas. Kemana? Udah ya? Nah, gedein lagi. Oke. Sekarang katanya bedanya dengan nomor 2 yang keluar 3 liter per menit. Sorry. Jadi sekarang diganti. Ini dengan laju nggak sama. Ih, kok nggak bisa dicoret? Kok nggak bisa dicoret? Coret. Ah, bisa dong. Ah, bisa sekarang. 3 liter per menit. Aduh, merah udah banyak dipakai. Oh, kenapa jadi merah? Sebentar. Aduh, hilang ya kopiannya. Sebentar. Lama dia. Ini. Coba kita ganti sekarang. Keluar dulu dari kotak. Ambil merah. Sekarang ini lajunya. Kenapa nggak mau kamu teh? Masih di blok katanya. Sekarang ini 3 liter per menit. Jadi ini keluarnya 3 ganti ya. Betul? Nah, kembali pertanyaannya sama aja. Misalkan jumlah garamnya Y, DDT-nya garam yang masuk dikurangi garam yang keluar. Garam yang masuk sama ya. Garam yang keluar 3. Betul? Bisa dihapus kan sih? Bisa 3. Banyaknya garam dalam tangki Y, betul? Tapi larutannya enggak 120 lagi. Berapa? 120. Hah? 120 liter di berkurang kan volume larutan. Masuk 1, keluar 3. Masuk 2 liter, keluar 1 liter. Jadi volumenya berapa? 1 menit jadi tinggal 119, betul? 2 menit tinggal 118. Jadi kalau T sembarang tinggal berapa? 1 kali T ya. Perbedaannya tadi 3 liter, ini 2 liter, berarti perbedaannya 1. 1 itu dari situ. Berkurang 1 liter per menit. Nah, sama aja kan? Sama aja. Ininya menjadi apa? 120 minus T. Betul? Faktor pengintegralnya? Mana ini susah ngapusnya. 120 kurangi T. Nah, ini jadi ln ya. Bukan ini, jadi ln. Udah, kerjain sendiri sisanya. Ini yang atas 2-nya belum jadi 3 Pak ya. Oh, ini 3 ya. Oh, ini 3 ya.
Ini 3. Sisanya sama. Ini menjadi apa? 3 ln 120 minus T. Kalau diturunkan seperti dia ada minusnya. Ya. Hitung sendiri di rumah karena waktunya udah habis. Bawahnya saya hapus karena kan berubah. Ininya berubah. Sebentar. Kita kotakin aja gini karena dia berubah. Set, kotakin. Tung, gitu ya. Ya, bawahnya harus dikerjakan lagi karena fungsinya ternyata berubah waktu pengintegralnya. Oh ya, ini kalau ada mutlak kita nggak bisa ngerjain. Tapi pasti kalau masih ngocor keluar, pasti harus positif kan? Jadi min 3 ln 120 min T. Memang lama-lama jadi habis karena masuk 2 keluar 3. Ya habis nanti. Tapi selama belum habis ini harus positif. Harus ada volume dalam tangkinya satu. Nih. Volume ini kan volume larutan. Supaya nanti dikalikan faktor pengintegral nggak ada mutlaknya. Kalau jadi 3 ln mutlak. Kenapa? Karena maunya begitu. Integral apa? 1/130 min T dt. 20. Substitusi kalau belum bisa. U sama dengan 120 min T. DU sama dengan min dt. Ini menjadi sama dengan integral dt min du ya. Min du. 1/U. Min 1/. Min apa? Ln U. Tambah C. Tapi C-nya nggak usah di faktor pengintegral. Min mana? Min ln ini. 3-nya mah konstanta dari sini. Ini 3-nya dari sini. Integral ini. Min ln ini. Oke, sekian dulu. Udahan.